Salam bahagia. Seperti biasa, pada saat ini kami sedang dalam proses pendinginan setelah jalan sehat dan juga sepeda sehat memutari atau mengelilingi Stadion Maguwarjo Sleman. Dan seperti biasa dalam proses pendinginan ini kami hendak sharing kehidupan berdasarkan pengalaman hidup kami dan khususnya hidup saya. Tema sharing kehidupan kali ini adalah hinaan itu indah. Ya, tema yang kontroversial, yang paradoksal. Jadi saya kira hampir semua orang tidak ingin mendapatkan hinaan. Ya, setiap orang ingin mendapatkan apresiasi, mendapatkan semangat, dukungan semangat, mendapatkan pujian, dan tidak ingin mendapatkan hinaan, mendapatkan kemarahan, caci maki, dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya, bahwa setiap orang itu tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, pernah melakukan kesalahan, yang mungkin juga pernah terhina atau menghina orang lain disengaja maupun tidak. Dan itu sesuatu yang alami dan manusiawi. Ada 3 hal paling tidak dalam pengalaman hidup saya mengapa saya mendapatkan hinaan, mendapatkan kemarahan, mendapatkan caci maki. Yang pertama adalah kesalahan saya sendiri. Jadi saya sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, pernah berbuat salah, sehingga orang merasa terhina, orang lain merasa terhina, dan kemudian marah, mencaci maki saya. Saya belajar untuk menerima itu karena memang itu kesalahan saya. Yang kedua, mungkin niat kita baik dan benar. Niat kita berusaha melakukan yang baik, tapi caranya salah. Nah, banyak orang yang melihat dari caranya bukan niatnya, dan itu juga bisa membuat orang terhina, tersinggung, dan kemudian marah, dan kemudian mencaci maki kita atau saya pernah mengalami itu. Sehingga saya juga belajar bahwa ternyata menyampaikan niat baik, menyampaikan kebaikan juga harus dengan cara-cara yang baik, dan itu memang tidak mudah, karena pada dasarnya setiap orang tidak mudah untuk menerima nasihat, apalagi kritikan. Jadi ya, saya pernah mengalami mendapatkan kemarahan karena saya dianggap menghina karena cara saya yang salah. Tetapi bisa juga seseorang merasa terhina padahal kita sudah berbuat baik dan benar. Jadi orang menganggap kita pahlawan kesiangan, pecundang, dengan cara meremehkan kita, dengki iri dengan kita, sehingga kita dihina oleh karena kebenaran kita. Jadi ya, akhirnya saudara-saudaraku, saya belajar untuk terus bisa menerima hinaan tersebut. Walaupun sampai sekarang saya juga masih tidak mudah untuk menerima hinaan. Hinaan karena kesalahan saya, hinaan karena saya berniat baik tapi caranya salah. Saya dihina padahal saya berbuat benar. Itu yang mungkin semakin tidak mudah. Saya pernah merasa saya itu berbuat baik, berkorban, tapi ternyata justru saya mendapatkan kemarahan, hinaan, mendapatkan hujatan, kebencian, dan itu sungguh tidak mudah. Tetapi pada akhirnya kita bisa merasakan hidup dengan damai, sukacita, tenang. Itu ketika semakin bagaimana kita bisa menerima hinaan, kebencian, kemarahan, kemudian kita difitnah, dikhianati dengan lapang dada, tenang, dan tetap terkendali. Semakin kita bisa tenang, bisa dengan lapang dada, dengan menguasai diri,
dengan terkendali. Ketika mendapatkan hinaan, kita mendapatkan caci maki, hujatan, maka hidup kita akan semakin damai, sukacita. Karena kebahagiaan kita tidak tergantung atas respon orang lain. Kebahagiaan kita tidak tergantung pujian atau caci maki atau hinaan dari orang lain. Biarkanlah apapun pandangan dan respon orang lain terhadap kita, kita tetap bahagia, damai, sukacita. Salam bahagia. Terima kasih.